Silakan. Belum ya. Belum, Pak. Silakan Pak Brian untuk share. Oke, bentar saya siapkan dulu. Oke. Ya, eh, seperti ini Pak Yakobus. Jadi Ya, di stasiun Kertapati ini nanti kan ada untuk penambahan atap nih, jadi penambahan area depo. Ada eh, area limbah, bak penampungan termasuk juga pemisah oli yang terdampak harus direlokasi. Kebetulan yang foto yang saya tampilkan ini adalah bak penampungan sementara dari dalam area depo yang lama. ya, baik Pak. Jadi nanti eh, ini dari bak penampungan ini akan dipompakan ke sebelah seberangnya, Pak. Bentar, saya coba fotonya. Nah, pindahnya ke sini, Pak. Jadi di Ya, sini nanti ada pompa, kemudian nanti ini Bapak bisa lihat yang tangki stainless ini ya, Pak ya. iya Nah, itu apa Pak? itu untuk penjernih airnya, Pak. Jadi nanti dari bak penampungan yang di sini ini adalah pemisah antara air dan olinya. Nanti ini yang biru ini adalah pompa untuk yang masuk ke dalam tangki ini. Tangkinya filter itu Pak. Iya, betul, Pak. Nah, Sensor ini ya, pasir ya. saya tanya dari tim sana, mereka tidak ada yang tahu media di dalamnya. Jadi memang cukup minim untuk informasi-informasi data existing, Pak. Oke, baik. Gitu. Jadi jadi nanti masuk ke sana setelah dari tangki yang terakhir ini dia baru dibuang Oke, ke bisa dilihat saluran. Pak dari terakhir itu kualitas airnya seperti apa? Foto airnya. Coba Itu yang akan konsen yang akan kita olah ya Pak. Masuk ke IPAL ya. betul, betul. Pak, eh kalau bisa memang ada data foto airnya, lalu sama pada diuji Pak hasilnya Pak. saya pernah mintakan hasil ujinya, mereka tidak memiliki. Oh, berarti tidak pernah diuji mungkin ya. Mungkin kemungkinan seperti itu. Ini kebetulan ini pipanya ke sini, Pak. Selangnya Kalau- nih. Iya, Memang kalau sih secara kondisi memang area di sana sudah cukup eh, tidak baik kalau saya bilang karena saluran air hujan pun sudah terkontaminasi oleh oli-oli, Pak. Seperti itu. Jadi kalau keluaran dari air ini sih asumsi saya nanti hanya sekedar bisa dibuang aja, Pak. Jadi tidak akan difungsikan kembali. tidak, iya betul betul. Jadi kalau dilihat dari saluran umumnya ini kotor sekali ya. Betul, Pak. Sudah sangat inilah mengkhawatirkan kalau saya bilang. Ini kondisi di dalam bak yang pemisah. Ya, Nanti seperti ini. Ini adalah konstruksi ininya, Pak. existingnya masih bisa dipakai. Wow, kotor ya. Ya, betul. Ini saya ambil foto yang di area yang bak penampungan sementara. Ini pemisahan secara gravitasi aja itu Pak, atau ada Betul. campuran kimia? Gravitasi aja, Pak. Tapi hasilnya bisa menjebak ya. Iya, betul. Seperti yang saya kirim foto kemarin, Pak, itu adalah referensi, jadi untuk pemisah olinya. Cuman secara ini saya bilang memang oli oke kita bisa pisahkan, tapi pasti ada sedimen dari grease ya. Kan ada kalau orang dari bengkel-bengkel itu ada apa ya namanya gemuk atau apa itu yang grease itu.
Itu kan lebih condong untuk mengendap. Belum lagi nanti kalau dia ketemu solar kan akan mengeras ya Pak ya. Oke, sama ini di apain Ini Pak sedimennya? ini skimmer Pak. Ini kalau yang foto ini adalah skimmer. Jadi dia nanti akan sistem model kayak konveyor nih Pak. Konveyornya Ah, adalah ini. oke, tahu saya sistem kerja ini. Ini Oke. masih beroperasi, Pak. Hanya satu yang waktu saya terakhir survei hanya satu yang bisa difungsikan itu yang di pinggir kalau nggak salah Pak. Kalau yang di tengah ada problem. Memang rencana nanti skimmer ini saya pinginnya difungsikan kembali. Dari pihak KAI pun juga menyarankan begitu. Oke, lanjut, Pak. Kemudian, bentar, saya belum ada foto yang. Nah, jadi nanti saya minta juga dari Pak Yakobus untuk treatment ini Pak. Ini nanti bakal ditutup si Eh, bak ini. oh, itu kan Pak Komisa. Ini sudah yang, ya pemisah betul. Itu Ya, ada treatmentnya nggak Pak pada saat untuk ditutup? Kan nanti pasti akan diuruk ya. Tapi sebelum diuruk, treatmentnya seperti apa Pak kira-kira? kalau memang itu ya dikuras, Pak. Hanya dikuras bersih, Hanya dikuras kemudian bersih, ada ditutup kan? langsung ditutup gitu saja ya Pak ya? Iya, betul, Pak. Hmm, Bapak mau treatment seperti apa? Kalau kita boleh eh, jelaskan ya. nah ini saya kurang terlalu paham Pak untuk penutupan ini. Makanya saya diskusi dulu juga dengan Pak Yakobus secara treatment, apakah ada treatment khusus gitu Pak untuk penutupan ini? Sejauh ini saya belum tahu, tuh, Pak. Oke, Tidak jadi ada. berarti kita asumsikan hanya dikuras bersih, kemudian ditutup gitu aja Pak ya, dengan batu dan tanah ya nantinya ya. Lalu kita mau bangun grease trapnya ini berbentuk tangki atau bikin bak kembali, Pak? Untuk pemisahnya akan seperti ini Pak, di bawah tanah ya, karena posisi pipa, sebentar saya carikan foto ininya Pak, kondisi di bawahnya. Pak Usni mau punya foto yang di bawah, yang di sepur kolong nggak Pak? Coba saya carikan dulu ya, Pak. Boleh, boleh. Sit long mana ya sit longnya? Jadi Pak Yakobus secara ini nanti bak penampungan tetap di bawah tanah karena eh, pipa existing dari depo lama itu posisinya juga sudah turun sekitar 1,5 meteran dari titik nol. Jadi memang bak pemisah oli ini nanti tetap harus ada di bawah gitu Pak. Iya, Bapak rencana membangun ulang dengan sistem yang kemarin Bapak itu atau bagaimana? eh Kalau dari Pak Yakobus sendiri ada masukan Pak? Apakah Seperti ada? kemarin gambar kita, kalau kita kan sistem Mm, risetnya seperti itu yang Bapak bilang untuk yang memang untuk rumahan ya. Kalau betul. kalau untuk jebakan yang Bapak udah ada, jebakan untuk pemisah Mm, oli, preferensi kalau kemarin ya. preferensi itu saya sih belum pernah mengerjakan ya.
Nah, Hmm, kalau kami kan basicnya kan tangki, Pak. Nah, betul. kalau memang seperti itu, apakah memang eh, Bapak mau bentuk tangki apa kembali konkret seperti yang udah existing, Pak, dibangun ulang? Rencana memang akan dibangun ulang karena ini statusnya relokasi dan bentuknya memang sama seperti existing. Jadi nanti dari bak itu akan dipompakan untuk masuk ke yang tangki-tangki itu, Pak. Cuman tangki itu kemungkinan saya tidak akan pakai lagi. Saya pinginnya itu adalah baru karena saya sendiri tidak tahu nih kondisi yang existing seperti apa, masih sering dibersihin atau tidak. Nah, itu saya kan tidak ada informasi, jadi lebih baik secara ini filtrasinya ipalnya baru, Pak. Nanti kalau memang baknya itu memang masuk di kami, dalam artian pembuatannya konkretnya masuknya di kami, Pak. Cuman mungkin dari sisi dimensi mungkin, Pak, bisa dibantu untuk memberikan saran dimensinya seperti apa. Oh ya, gambar Bapak kemarin itu gambar data teknisnya nggak ada dimensi gitu, Pak. Eh, ada dimensi, cuman maksud saya apakah itu sudah bisa dipakai dimensi itu dengan kapasitas yang ada gitu, Pak? Oh iya, baik-baik. Nanti kita hitungkan ya. Karena kan Boleh. eh, kita mengacu ke 30 kubik per hari gitu, Pak ya. Betul, Pak. Ya, oke. Kalau memang sejauh ini efektif, kalau untuk sistem yang Bapak Agristek pemisahnya seperti itu, lalu mau dibangun secara konkret, Iya. ya silakan Pak. Berarti Mm-mm. kan Boleh. kami hanya mengolah yang terakhir yang terima. Bahkan kalau yang tadi kan Bapak udah kasih foto-fotonya kan ada sistem setelah pemisah itu masuk ke dalam filter-filter itu. Kalau Iya. itu akan digunakan kembali kan filter itu meskipun kita dialokasikan ke tempat baru. Yang tangki stainless itu, Pak, yang 4 biji tadi. Iya, betul. Saya putuskan tidak akan menggunakan itu lagi. Saya akan putuskan yang dari produk Bapak saja. Karena saya tidak tahu media yang di dalamnya seperti apa, kondisinya seperti apa, saya tidak tahu. Jadi lebih aman saya putuskan baru, Pak. Kalau saya lihat ya memang butuh dilihat Pak sistem yang lama seperti apa. Karena kalau Hmm, perhitungan saya itu yang stainless itu hanya berupa filter-filter pasir Pak. Jadi dia oke, benar efektif untuk sedimen ya, untuk betul. TSS sedimen. Jadi Hmm, nanti buangan dari situ baru yang akan diolah melalui IPAL anaerob aerob Pak. Karena di IPAL anaerob aerob itu efektivitas daripada sedimen itu kurang. Karena kan kalau saya lihat ini itu lebih baik. Jadi nanti tangki-tangki filter itu malah seperti black waternya Pak. Pretreatment ya. iya betul, Pretreatment ya Pak. betul, betul. Iya, jadi memang yang masuk ke tangki-tangki stainless tadi itu adalah sebenarnya sudah tinggal air yang eh, siap diproses untuk dibuang ya, Pak ya. Kalau memangnya layak ya, berarti kalau dilihat kan berarti kan ini belum layak misalnya gini, dari filter stainless itu pernah dites itu misalnya tidak belum masuk baku mutu, ya itu yang harus Ya. masuk ke IPAL. Tapi eh, sistem yang ini yang dua ini tetap Hmm, digunakan, yaitu kan yang satu kan ini apa eh, pemisah pemisah oilnya dengan hmm, air kotor lalu air kotornya difilter dulu Pak sama yang hmm, stainless itu empat. Nah iya. setelah itu baru buangan situ baru masuk ke IPAL Hmm, seperti itu, jangan ditiadakan menurut saya karena kan airnya ini kotor sekali jadi nggak bakal bisa masuk ke dalam IPAL anaerob aerob ya secara secara hmm. sistem anaerob kecuali Bapak dari sistem itu mau sistem WTP yang sistem pakai kimia yang dimana pengendapannya Oh, eh, mengganti mengganti pretreatmentnya si tangki stainless menjadi sistem kimia ya, yang lebih konsumtif
gitu Pak. Hmm, kalau sistem Informasinya gimana kalau Bapak maunya? saya juga kurang terlalu paham nih Pak untuk soal ini. Em, Kalau yang tadi Bapak bilang treatment apa Pak tadi Pak? Iya, pre-treatment dia. Treatment ya. Pra pengolahan Pak dia. Kalau kemarin kan kalau kalau saya lihat yang sekarang ini, oh berarti ini sistem pra pengolahan di mana yang tadi grease trap atau penjebak minyak lemak sama oilnya di bawah memisahkan air kotor. Tapi air kotor ini kan masih kelihatannya hitam, bukan hitam lagi ya. Setelah itu Mm-mm, mm-mm. filter dengan filter yang tangki-tangki stainless itu berisi sand carbon filter pasir-pasir gitu kan, sehingga Iya. bisa menjernihkan, memisahkan TSS-nya di sedimen. Heeh. Keluarnya mungkin eh, lebih gray water, tapi kalau dilihat dari baku mutu kemungkinan besar ini tidak layak kalau memang Hmm, tidak ada treatment lebih lanjut, atau apalagi filter-filternya ini nggak di maintenance, berarti kan dia kotorannya menumpuk gitu Pak. betul, betul. Seharusnya Oke. udah ada sistemnya ini, itu menjadi pra pengolahan kalau Bapak mau pra pengolahannya pakai IPAL anaerob aerob yang jauh lebih murah dibanding kalau dirubah menjadi sistem WWTP pakai dengan sistem kimia di sana. Nah, kalau kimia kan ada konsumtif Pak, harian dan bulanannya konsumtif ya. Iya betul Pak. Kalau misal dari ini saya coba ini ya Pak ya maksudnya saya coba tangkap berarti saya misal pemisah oli kan tetap selalu ada ya harus ada. Betul. Kemudian setelah dari pemisah oli itu masuk ke WWTP seperti itu. Bisa langsung seperti itu Pak. Kalau WWTP yang pakai sistem eh, Mm-mm. kimia kan, nah Iya. ya tadi yang saya bilang konsumtif dan harganya Oh, mahal ya, karena di sana membangun WWTP juga dibutuhkan orang yang lebih paham untuk mengoperasionalkan sistem kimianya juga, gitu Pak. Beda hmm, sama yang ini. Kalau yang ini pengolahannya kan sistem lebih cenderung gravitasi manual di filter. Setelah udah mulai betul. bening baru masuk ke sistem IPAL anaerob aerob, di mana di sana lebih banyak sedimen sama aerasi dan pemberian bakteri. Itu lebih simpel. Hmm, oke, oke, oke. Dari sisi bakteri nanti eh, apa ya istilahnya makanan dia apa Pak? Maksudnya kan kalau yang saya tahu kan kalau dari limbah rumah tangga kan dari bakteri ini bisa sebagai makanan mereka kan adalah apa sih namanya tinja itu ya tinja atau Betul, makanan-makanan betul. itu. Iya, Nah iya. kalau ini kan tidak ada limbah makanan nih Pak ataupun tinja itu bagaimana Betul, Pak? betul. Jadi memang sangat sedikit dia kan eh, Iya, keadaan BOD COD-nya. Makanya dibutuhkan informasi Pak yang keluaran dari yang ini yang mau diolah itu kandungannya apa saja. Kalau ternyata ini tidak lebih air limbahnya memang tidak banyak organiknya kan, berarti kan iya, anorganik. Kalau anak organik ini kan sistemnya tadi. Ya, kita, kita di mana membutuhkan filter, itu di sedimen, iya. di filter, di ipalnya gitu Pak. Di cukup aerasi, jadi tidak terlalu banyak untuk si membutuhkan bakteri untuk mengurai Iya, organik gitu, organiknya. Karena kan kandungan organiknya nggak ada sisa makanan, nggak ada iya, itu ya dia, Pak. gitu. Ini Heeh. anorganik. Eh, Kalau anorganik, Lebih banyak ke sedimen-sedimen, di aerasi, iya, di filter, di belakangnya begitu, Pak. Cuma ya mm-mm, di depannya ini Bapak mau menggunakan yang udah ada ini, ya kan, mm-mm, iya, pengolahannya yang filter-filter ini, atau iya. dirubah menjadi konsumtif secara Oh, WTP, WWT tadi. pakai Mm-mm. kimia-kimia segala macam, gitu kan di sana. Iya, 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 iya. Apakah di perencanaannya seperti itu enggak? Kalau perencanaannya mau yang mahal, apa yang mau sederhana? Oke, kalau yang sederhana tadi adalah menggunakan sistem.
Aerob, Anaerob anaerob aerob. ya. Iya, anaerob aerob itu sederhana gitu Pak. Di sana Oh, ada sistemnya dia kan pengendapan sedimen, terus apa dikasih aerasi gitu kan. Seperti mm-mm. itu sistemnya. Kalau untuk aerob anaerob itu butuh areanya kira-kira berapa Pak dengan kapasitas 30 kubik? Ya, itu sekitar Kira-kira aja dulu. iya Kira-kira berapa luasan? luasannya ya. Mm-mm. Di sini sekitar 8,5 kali 3 meter, Pak. Sebentar. 8,5 3 meter. 8,5 kali 3 meter. Kedalaman? Nah, kedalamannya kita sekitar 2,5. Berarti dari saya secara sistem saya masih pakai yang seperti existing ya Pak ya. Jadi ada pemisah oli, terus masuk ke filtrasi tadi, baru masuk ke aerob anaerob ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Makanya Hmm. itu sayang kalau apalagi memang udah berjalan berapa lama Pak untuk yang sistem ini. Masih layak nggak kan butuh dicek kan ini layak nggak berfungsi tidak gitu maintenance-nya. eh Kalau informasi terakhir memang itu masih dipakai Pak. Cuman secara maintenance-nya seperti apa kami tidak ada data. Karena memang ini kayaknya sudah cukup lama nih Pak stasiun juga ini menggunakan sistem ini. Jadi ya secara maintenance benar-benar tidak ada data gitu Pak. Makanya tadi saya berpikir adalah si tangki stainless ini saya tidak akan pakai lagi. Mungkin tangkinya bisa dipakai, cuman kan medianya ini sudah perlu diganti kan Pak. Iya, betul, Pak. Perlu diganti. Jadi kalau memangnya tangkinya masih layak, perlu diganti filternya. Karena sistemnya ini untuk pra pengolahannya. Karena kalau Hmm. misalnya masuk ke IPAL, berarti dia pengganti tangki-tangki ini kan. Sementara di IPAL Hmm. anaerob ini, itu tidak seefektif untuk sedimen yang menggunakan filter pasir-pasir itu. Nah, kalau Hmm. dari Bapak seperti ini, maintenance-nya tidak tidak memang maintenance-nya sudah lama lalu tidak efektif, bagaimana Ya, kita membangun IPAL yang mahal, WWTP, yang dibutuhkan keahlian khusus, oke 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 ya kan? paham Pak. Ya, itu Paham. pasti berantakan gitu kan. Kita beli mahal berantakan gitu. Walaupun kita nantinya akan memberikan training, tetap saja ya Pak ya, Iya, yang simpel riskan juga. juga, yang simpel ini kan, Iya, apalagi yang dibutuhkan udah butuh biaya kimianya, terus iya. orangnya nggak ada, wah, lebih repot Pak. Iya, Informasi sih memang kalau berkala pengurasan di bak sih katanya ada Pak. Cuman kadang saya pas waktu melihat kondisinya ini beneran dikuras apa enggak bak ini bisa sampai sekotor ini kan. Saya jadi berpikir juga gitu. iya betul. Sebenarnya intinya dari ini, dari pengolahan IPAL itu ya pra pengolahan yang di depan itu Pak, efektivitas daripada maintenance si grease trapnya sama Oke, filter-filternya gitu. Kalau di sini oke, kalau semua ya percuma kita pakai teknologi canggih apapun nggak bakalan bisa Pak. oke, oke. Hmm. Kalau dari Bapak nih, saya nanya dulu dari informasi yang kita sudah berikan nih Pak. Berarti kan Bapak bisa supply pertama pasti di IPAL-nya, di air. Ya, betul. Asumsi kita pakai aerob anaerob. Kemudian Iya. untuk media filtrasinya yang di tangki itu, Bapak bisa supply juga. Bisa, bisa Pak. Cuma dikasih tahu dimensinya seperti apa, berapa kapasitasnya, isinya seperti apa kurang lebih gitu. Bapak coba carikan informasinya gitu Pak. Di mana tampang ini Oh, bisa digunakan, udah pernah digunakan dan hasil terakhirnya seperti apa. Sayang Pak, gitu kan. nah itu udah Pengolahan. Mm-mm. data hasil ininya nih Pak yang nggak ada. Saya pernah minta ke orang KAI, minta datanya, mereka tidak bisa kasih gitu loh. Malah
dari kita dari sisi konsultan minta yang untuk melakukan pengujian, sedangkan kita tidak ada apa ya kontrak untuk itu gitu Pak. Oh, iya, iya. Gitu. Iya. Misal nih Pak, yang tadi saya bilang, saya akan mengganti semua itu yang di tangki-tangki. Kira-kira Bapak bisa menentukan apa aja yang akan di dalam situ Pak? Bisa juga, bisa kita referensikan seperti itu. Cuma kalau memang yang filter ini butuh kejelasan ya, untuk yang Hmm? sisi ini eh, apakah sama nggak gitu kan di fotonya lebih jelas Pak yang untuk yang tangki Kalau yang berikut dengan tangkinya Pak, stainless. Berikut sama tangkinya, berarti kan baru semua ya. baru Bisa, semua karena bisa, bisa kita tawarkan yang baru semua. lebih baik sih begitu. Jadi asumsinya memang tangki dan medianya sudah tidak bisa digunakan. Saya akan berasumsi seperti itu. Kalaupun nanti ini kan sebenarnya ada dua tempat nih Pak. Jadi yang satu di sini, yang seperti gambar yang muncul sekarang ini, itu adalah untuk yang relokasi yang dua bak tadi. Sebenarnya bak tadi itu yang di tengah adalah penampungan sementara, baru ditransfer ke sisi pinggir yang ada untuk pemisah olinya. Nah, yang rencana saya akan bikin ini adalah sudah tidak ada penampungan sementara, jadi limbah pencucian dan tumpahan solar atau oli itu akan masuk langsung ke pemisah oli tadi yang akan kita bangun. Nah, kemungkinan kalau memang ini tangki-tangki stainless yang tadi akan saya gunakan untuk di tempat baru juga, tapi khusus pencucian. Hmm. Jadi ini saya agak sedikit melompat, Pak. Jadi dari sini itu, ini kan yang depo tadi yang relokasi IPAL-nya, kemudian sebentar. Nah, di area sini itu ada area pencucian loko, khusus pencucian, Pak. Tadinya saya pikir dari sisi pencucian ini, ya sudah, saya tinggal keluarkan air udah langsung buang ke saluran. Cuman dari pihak KAI tidak mau, karena masih diasumsikan setelah dilakukan perawatan, entah itu perawatan kecil atau perawatan besar, pasti ada tersisa-sisa oli atau grease atau segala macamnya. Jadi diasumsikan limbahnya hampir sama dengan yang di dekat depo, cuman mungkin kontaminasinya lebih sedikit. Jadi akan lebih banyak air dan deterjen. Dan kapasitasnya di sini juga kemungkinan saya asumsikan setengah setengah dari kapasitas yang di depo. Jadi asumsi saya nanti akan menggunakan tangki yang itu saya akan pakai di sini, Pak. Jadi eh, saya berencananya tangki yang baru pengganti itu adalah yang nanti Bapak supply gitu, Pak. Iya, kalau untuk lahannya cukup Pak. Untuk yang Lahan, di mana? Yang di pencucian loko atau yang di depo? iya. Jadi yang tadi Bapak kan mau mau gunakan IPAL. Untuk Betul. lahannya apakah tersedia? Nanti kita coba plotin, Pak. Ini kan kita udah dapat ukuran nih estimasi dari Bapak ya, sekitar 8,5 kali 3 kali 2,5 Iya. tingginya. Nanti kita coba plotting. Sepertinya sih areanya cukup, Pak. Tapi nanti mungkin penataannya aja nanti dari sisi layout nanti kita coba atur dulu, Pak. Kurang lebih begitu. Ya harusnya sih cukup ya, Pak ya, karena di sini areanya cukup luas sih, Pak, yang di dekat depo ini. Pak Husni, kemarin tuh area di dekat depo cukup luas ya, Pak Husni? Yang sebelah timur ya, Iya, cukup luas. Itu kan existingnya aja kan 6 kali berapa ya? 12 ya kalau nggak salah. iya. Existing bekas limbah B3-nya itu. Mm-mm. Sorry. Nah ini, Itu yang sudah digambar sama Pak Brian berapa tuh? ini mah masih, kayaknya masih yang kemarin kayak referensi itu, Pak. Mungkin nanti coba kita plotting baru lagi.
Jadi secara layoutnya nanti sesuai dengan sistemnya. Jadi masuk ke pemisah oli dipompa masuk ke filtrasi, dari filtrasi baru masuk ke ipalnya. Dari ipal baru bisa dibuang. Nah, makanya nanti pada saat pembuangan ini Pak Yakubus untuk pembuangan berarti ada pompa juga ya Pak ya Yang dari di ipalnya, mana? dari Oh, ipal ipalnya rencana ditanam juga, Pak. ditanam juga. Ya, tergantung elevasi di sana. Tapi kalau memangnya kita mau sediakan, berarti kan udah ada. Iya, iya. Kita ini aja, kita kasih penawaran bahwa di sana memang untuk outlet dari ipalnya sudah menggunakan pompa gitu. Entah nanti Iya, dipakai atau tidak gitu. iya. Berarti karena ini kan dari pemisah itu ditanam, terus masuk ke filtrasi, filtrasi di atas, dari filtrasi ke ipal kan bisa gravitasi. Nanti Iya, dari ipal ke saluran sepertinya kalau dengan kedalaman 2,5 perlu pompa sih Pak. kedalaman 2,5 itu kan total dari tangkinya Pak. Tapi kalau dari outletnya itu paling 60 cm dari titik eh, atas Pak. Iya, berarti kan tetap masih butuh pompa Pak, karena Masih butuh pompa salurannya di ya. atas. Di atas ya. Iya Mm-mm. berarti pakai pompa. Dimasukin dimasukin aja Pak untuk penawaran di itu pompanya. Benar Iya, kata Bapak nanti akhirnya dipakai apa enggak? Tapi mestinya sih kayaknya dipakai karena saluran masih di atas sih. di atas Mungkin ya. di atas. Jadi kalau dari level tanah mungkin dia turun sekitar 30 sampai 40 cm mungkin dari itu untuk salurannya. Oh iya, kalau dangkal kalau seperti itu. Iya, seperti itu Pak. Eh dari saya kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin oh berarti tetap ada IPAL lagi yang di ujung ya Pak ya. Mungkin bisa saya asumsikan setengah dari dimensi yang Bapak kasih tadi ya Pak ya, untuk yang di pencucian loko. Oh, Karena jadi dari, ada dua titik yang menggunakan IPAL. ya, karena nanti pencucian kan lebih banyak air sebenarnya Pak, yang di pencucian loko. Kalau yang di depo ini airnya juga banyak dan diasumsikan juga ya oli dan solar juga cukup banyak. Cuman memang kuantitinya saya nggak bisa memastikan ya namanya. Sebenarnya ini kan tumpahan. Ya kalau orangnya lebih aware gitu kan sebenarnya tumpah itu bisa dihindarkan. Kalaupun sedikit-sedikit juga masih bisa pakai serbuk kayu sih sebenarnya Pak. Iya. Selama ini untuk dia punya sedimen ataupun dia punya oli grease itu Hmm. pengolahannya di bagaimana Pak di pengolahan B3-nya itu? eh nah yang tadi itu Pak yang di skimmer tadi, Itu kan ya kalau yang di skimmer kan ah, masih berupa cairan. Tapi kalau misalnya yang udah gumpalan atau apa itu treatmentnya seperti apa? itu saya tidak ada informasinya Pak. Mungkin yang pada saat pengurasan. Cuman kalau saya bilang juga kalau ngelihat dari tadi ya foto yang eh, nah kondisi seperti ini kan kecil kemungkinan kalau dia bisa sebulan sekali atau paling nggak 3 bulan sekali membersihkan ya Pak ya. Iya betul karena udah hitam begini udah lama Dan Pak, seperti ini. dapat iya. Tapi asumsi saya sih kayaknya skimmer itu masih bisa mengambil ini apa ya sih kita sebutnya buih atau apa ini Pak yang sedimen di atas ini Pak. Kayaknya kalau dengan skimmer masih bisa keangkat sih Pak. Kemarin sempat ada dioperasikan saya lihat sempat ke bawah gitu loh. Iya. Sebenarnya skimmer ya lebih condong ke oli ya Pak, oil ya. Lebih ke oli ya. Ke oil Hmm, yang menempel di dia punya penbelnya. conveyor itu. Kayaknya kalau yang udah seperti ini udah susah gitu Pak. Dan ini kan Memang udah nggak bisa digunakan kembali kan. betul Skimmer betul kan Pak. mau digunakan yang oli ya, yang oil. Mm-mm, mm-mm. Kalau udah bercampur ini bercampur tanah pasir, udah nggak Iya, bisa ya. Dan kalau memang dilihat ini tercampur sama kondisi air hujan, Pak, aliran. hmm,
air hujan atau tidak ini? Sepertinya sih ada, Pak. Karena kan posisinya di luar ya dan terbuka. Ya, tertutup tapi tidak benar-benar tertutup gitu, Pak. Iya, iya. Jadi seperti ini kan berarti akhirnya IPAL bercampur dengan air hujan ya. Betul. Nah, ya kayak seperti ini kan ada nih, Pak. Nih. Ini kan masih ada lubang walaupun di sini ada tutup, kan di sini kan masih ada lubang. Iya, Nah, ini yang saya bilang ini dipompakan nih, Pak. Ini dipompakan ke ujung sana, iya, ke iya. seberangnya. Mm-mm. Nah, nanti Pompa kan udah air kotor juga ya. ya, Bisa. karena memang status yang di sini adalah hanya tangki penampungan sementara Iya, iya. gitu. Baik. Nah, nantinya kan tidak ada tampungan sementara, udah langsung masuk ke pemisah air dan olinya nantinya, Pak, yang saya rencanakan. Oh, jadi tidak ada pompa lagi. Ya, sudah tidak ada pompa lagi, tapi nanti akan gravitasi. Ini akan memanfaatkan saluran ini, Pak, saluran yang di sini existing kita akan Itu pun manfaatkan. terbuka ya, Pak. Jadi hujan pun masuk ke situ ya. Rencananya nanti tidak semuanya terbuka begini. Nanti sebagian akan tertutup, tapi tetap ada yang terbuka. Karena existingnya, Pak, itu pipa ditanam untuk masuk ke bak penampungan ini. Ukurannya 4 in. Kalau asumsi saya dengan pipa ditanam, apabila terjadi mampat, akan lebih susah untuk proses cleaning atau perbaikannya. Makanya kemarin saya sarankan udah, Negator ya. Ke ya. salurannya. Jadi makanya saya akan memanfaatkan saluran ini berubah fungsi tadinya saluran air hujan akan kita manfaatkan untuk saluran limbah ini masuk ke rencana Tap. itu yang pemisah air dan oli. Pemisah. Iya, iya. Hmm. Cuman memang akan elevasinya akan kita turunkan lagi gitu, Pak. Nah, Oke. di satu sisi juga saya pikir dengan air hujan mungkin sedikit membantu, misal karena kayak oli dan mungkin solar masih agak bisa mengalir, tapi kalau sudah oli kan lebih kental untuk mengalir benar-benar mengalir kan harus ada bantuan ya Pak ya, mungkin dengan air kali ya Pak ya. Tapi Kayak kan airnya, maksudnya air dari cucian keretanya, Pak, bukannya air hujan. Kalau air hujan kan tidak bisa kita apa debit air hujan kan Hmm, kita tidak bisa atur, Pak. betul betul. Udah gitu. Ketika Oke oke musim oke hujan paham nanti paham. jadi airnya ipalnya terlalu banyak debitnya, Pak, melebihi kapasitas. Oh oke 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 Eh, paham paham paham. ya, dari sisi pengolahan ya kita diwajibkan memang sesuai dengan kapasitas perencanaan gitu untuk yang masuk. Hmm, atau saya kasih faktor pengaman mungkin 1,2 kali ya Pak ya dari kapasitas. Masih diasumsikan dengan adanya air hujan itu. Iya, ya berarti kan 0,2 ya. Bang. Ya seperti itu ya. Kalau Mm-mm. masih bisa ditekan seperti itu, tapi kalau misalnya bebas ketika musim hujan ya sebebas-bebasnya masuk air hujan Mm-mm. sulit juga memisahkan minyak lemaknya kan. Betul betul. Oke, oke, oke. Ya, rencana sih memang itu nanti ditutup, tapi bukan tutup permanen, Pak. Jadi di saat diperlukan adanya, mungkin kan sedimen bisa jadi tidak tidak bisa mengalir ke bak pemisah. Mungkin ada yang masih nyangkut juga kan nantinya. Mungkin Oh iya, asumsi saya sih kenapa itu nanti dikasih tutup yang bisa dibuka di saat diperlukan. Ini mereka bisa bisa maintenance gitu, Pak. Cleaning mungkin mengangkat sedimen yang di saluran oh itu iya juga. betul betul betul. Jadi buka atasnya memang sedimen nggak diolah ke ipal ya. Iya, kalau memang masih bisa ya mungkin ada yang bisa ke bawah, mungkin yang sedimen yang cukup ringan kali Pak ya. Tapi kalau udah yang Betul. berat, mungkin ya pasti akan tertinggal kan di dalam saluran itu nanti. Jadi asumsinya itu nanti tetap bisa dibuka di saat mungkin periodikal gitu ya Pak ya, 2 bulan atau 3 bulan sekali pengangkatan sedimen di saluran gitu loh. Asumsi saya sih seperti itu. Kira-kira ada info apa lagi Pak yang bisa saya berikan atau yang masih dibutuhkan? Ya, eh, itu aja Pak. Kalau kapasitas kapasitas yang nanti Bapak perencana kan mau bangun konkret ya untuk siap Betul. pemerintah. Nanti Hmm. gambarnya Bapak kasih secara detail biar kita pelajarin dan kita
cocokan ya. Memang sih Hmm. kapasitas yang seperti pengolahan begini Kak, apa sebaiknya sih kapasitas masuk dan per pengolahan disamakan Pak. Oke, Faktornya 1 banding 1 gitu. oke, oke, oke. Nah, setelah itu eh, sama ini saya lebih concern ke pretreatment yang si filternya kapasitasnya berapa gitu kan si tangki-tangki ini dan Hmm, isinya seperti apa referensinya seperti itu kan ini kan udah digunakan kalau udah digunakan bertahun-tahun mungkin karena eh, berarti sebelumnya pernah sesuai mungkin gitu kan iya, 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 iya. ya kan Tapi semisal saya tidak dapatkan data itu, Pak, ya berarti kita kita akan bangun ulang bangun boleh. kasih penawaran ulang ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Bapak masukin aja. Makanya tadi yang saya sampaikan, eh, yang di dalam tangki itu saya asumsikan tidak bisa pakai lagi gitu, Pak. Karena media juga kita nggak tahu, umurnya juga gimana. Pasti kan sudah ada mulai jenuh dan segala macamnya gitu, Pak. Oke baik kalau gitu Pak. Mm-mm. Ya, nanti kalaupun nanti akhirnya itu akan saya pakai buat yang di pencucian loko kan dari sisi volume lebih kecil tuh. Mungkin medianya masih sanggup mungkin, Pak. Saya asumsikan begitu ya, semoga aja masih bisa. Ya, baik baik. Kalau ukuran dimensi kayaknya itu diameternya sekitar 1 meter itu, Pak. Oh iya, kalau dilihat ini ya itu Sekitar, 1.000 literan lah semua ini. iya 1 kubik kan. Satu Satu, kubik, satu, satu satu kubik. kubik. Heeh, Ya, ukurannya. 1 kubik. Dulu sistemnya dia seperti ini ya. Nah, Iya Pak, udah kalau dari dari jam. dari 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 Bapak sendiri referensinya mau IPAL anaerob aerob apa sistem WWTP, Pak? Ya berdasarkan pertimbangan Bapak tadi, kayaknya pakai yang biasa aja Pak, anaerob aja Pak. Iya, iya. Iya, karena memang tempatnya juga kan nggak memungkinkan menjadi yang industri ya. Iya gitu. Tadinya malah saya sempat ada tawarkan ke pihak KAI, airnya mau baku mutu yang seperti apa? Apakah hanya sekedar bisa dibuang atau mau dipakai lagi untuk pencucian lagi? Cuman infonya kan dari orang kayu udah, yang penting bisa buang aja dulu. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Kalau bisa digunakan kembali lebih mahal. Orangnya belum tentu mampu ya untuk biaya Ya, operasionalnya. gitu. Nah, kalau untuk limbah, ya ini sih yang saya tahu, Pak, untuk limbah B3 mereka sendiri, kalau saya lihat, itu justru oli bekas dari lokomotif yang langsung masuk ke ini, Pak, ke Kempu. Ada tangki plastik. Bentar, saya tunjukin. Ah, jadi kalau yang ini limbah B3-nya nih, Pak. Oh, itu yang Kalau dijual lagi ya. ya, secara ini nanti dari dalam itu waktu ngedrain dari loko, terus dibantu pompa masuk ke dalam kempu ini, Pak. Itu untuk yang limbah B3 olinya langsung gitu. Olinya dipompa ke sini gitu. Iya, Pak. Hmm. Jadi mereka sudah ada sistem, jadi turun dari posisi loko kan cukup tinggi, terus nanti ada pipa di bawah, dia langsung gravitasi, tapi di ujungnya dibantu oleh pompa, didorong masuk ke dalam kempu ini, masuk ke dalam sini. Ini bukan hasil dari yang pemisahan tadi pakai Bukan, Pak. Bukan, beda lagi. beda Jadi lagi. kalau untuk yang limbah ini memang limbah yang tercecer gitu, Pak, kurang lebihnya. Jadi tumpahan kayak gitu-gitu, Pak. Oh iya, iya. Berarti air lantai, Betul, air lantai. Hmm. betul. Makanya kan kecampurnya saya bilang dengan kebanyakan dengan deterjen ya, seperti itu. Iya, iya. Termasuk juga ada solar, mungkin solar ada tumpah-tumpah dikit gitu. Tapi kalau saya rasa sih kalau solar tuh kecil kemungkinannya tumpah itu karena nominalnya kan besar tuh Pak.
karena solar kan masuknya solar industri harganya kan lumayan. Pasti mereka akan benar-benar menjaga untuk tidak tumpah. Tapi kalau pas pada saat pengurasan oli, kemungkinan ada tumpah sih saya masih paham. Karena bisa dibilang kan harganya tidak terlalu tuh. Berarti nanti Bapak buat untuk yang pemisahnya juga ada bak pengumpul lumpurnya, Pak? Atau untuk khusus bak untuk nampung eh, apa sisa oil-oil yang diambil, maintenance. Kan Heeh. nanti kan ada operator yang ngambilin itu ya, yang membersihkan. Iya, Setelah itu Bapak harus sediain bak-bak ini, baknya untuk mengumpulkan itu. Nah, ini kan pemisahnya aja nih. iya. Kalau misalnya di atas kan harus diserokin, Pak. Dari sini ya, ini kan masuk ya, Iya, masuk begini. betul. Air Terus, kotor kan ke bawah. iya, Ambangan untuk minyak, oil kan di atas tuh, Pak. betul. Ini kan masuk ke sini ya. Nah, betul. Pindah. Ini mungkin endapan mungkin Pak di sini Pak. Mendapan air kotor. Endapan. Terus di Ya, atasnya kan pasti oil. Oil, ya, bui, busa di atasnya. ya. Terus pindah ke Kalau yang sini. Bapak yang kasih itu yang garis-garis hitam atau screen itu apa? Media. Yang Yang apa? sebelah sini. Iya, itu, yang hitam-hitam itu. Ini oli Pak asumsinya. Oh, oke. Asumsinya oli, ya bak penampungan oli, ya kan Jadi, ambangan berarti kan ambangan ke ambangan, atas. ambangan. Iya, ambangan. Terus di sini ini ada pipa masuk ke sini. Ini asumsinya air yang masuk ke sini Pak. Ya air kotor ya. Mm-mm. Baru masuk ke yang filtrasi tadi. Hmm. Secara gravitasi, Bapak asumsikan bak penampungan oli ini akan terdorong masuk ke sana gitu. Jadi satu Iya, satu ruang ini. iya. Ini, Semacam kayak grease trapnya yang kayak di dapur begitu juga kan ya Pak ya? Kurang lebih betul. kan konsepnya seperti itu ya. Iya, iya. Cuman ini di bak penampungan oilnya dikhususkan satu ruangan ini. Betul Pak. Udah pernah coba yang untuk yang sistem gambar ini, yang existing seperti ini, Pak, sistemnya? eh ini saya dapat dari pihak KAI untuk stasiun lain, tapi mereka Oke. merekomendasikannya sistemnya seperti ini, Hmm. begitu. Ini, Cuman dari pihak mereka tetap minta kita untuk mereview kembali apakah sudah cukup seperti ini atau nanti ada tambahan lagi. Itu termasuk juga dimensi tadi Pak. iya, 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 dimensi Kapasitasnya. kapasitas sesuai Iya. nggak? Nah, kalau kita lihat kan di sini dimensinya ini berapa ya? Ini seribu, Satu seribu, 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 empat satu ribu. meter ini mah 1 meter ke Lebarnya Oh, 1 meter per ini, 1 meter ya. 1, 2, 3, 4. 1 kali 4 ini ya. 1 kali 4. mm-mm. Bersihnya. Ya, satu. Ya, kurang lebih 1,5 kali 4 setengahan ya, atau 5 meter ini. Iya, iya. Iya kan, sekitar segitu kan. Kurang Hmm. lebih seperti itu. Dalamnya berapa ini Pak Brian? 2 meter ya? dua Ini meter. dalam eh 1,7. Oh iya, satu satu koma koma tujuh dari tujuh tapi ya elevasi dalaman ya. pipa ya. Dari elevasi bottomnya si bak itu 1,7 sampai ke top, tapi secara efektivitasnya kayaknya juga cuma 1,5 Pak. Iya, paling ya ini kapasitas bisa nampung sekitar 6.000 liter ya, 6.000 liter. Oke, berarti cuma 6 kubik ya Pak ya. 6 kubik. Kemudian dipotong Mm-mm. sama bak penampungan oil ya, bak Iya, penampungan tadi. Berarti kan efektif heeh, kan tiga aja nih, tiga jebakan. 3 kubik. Mm-mm. Jadi, Pak Yokabus, izin bertanya Pak, itu ya. yang tadi tinggi 2,5 meter itu dari dari sini ya, sekitar dari sini ya, untuk 2,5 meternya Oh, kedalaman. bukan. Ini kan jebakan oil separatornya. Kalau yang tadi ini kan saya ipal anaerob-aerobnya, Pak. Beda-beda lagi kayaknya ya Pak ya. Beda ya. Tangki saya berbentuk tangki fiberglass. Oh, oke, oke, oke. Oh, yang Bapak nanti bakal pakai tangki FRB itu ya Pak ya? Ya,
Ya, maksudnya Hmm, yang Bapak tanyakan 2,5 dari situ, kita bukan gravitasi, Pak. Kalau Bapak bilang tadi yang 2,5 kan nerima secara gravitasi setelah dari penjebak ini, pemisah iya. ini. Kalau IPAL-nya kan setelah filter, dia malah posisinya itu lebih elevasinya di atas. Jadi seperti halnya ini, paling dari titik nol dari sekitar 60 cm. Maaf Pak Yakobus, kalaupun tangki FRP itu berarti bisa di atas ya Pak ya? Iya, bisa di atas, bisa ditanam, bebas. Oh, apa mending di atas saja ya Pak Usni ya? Tangki FRP-nya. Ini kan tangki bulat ya Pak ya? Betul ya kapsul, Pak. Jadi kan Coba-coba kalau saya. di atas juga lebih gampang kalau misalnya tempatnya mau digunakan kembali ya tinggal dikuras, dipindahin gitu. Portable jadinya jatuhnya, Pak. Coba saya buka yang file dari Berarti Bapak. harus kalau di atas harus ada penampungan dulu berarti Pak Oh Brian. iya betul. Ada penampungan dulu baru kita transfer. Ya kan asumsinya dari apa itu? Dari tangki filter masuk ke IPAL. Iya betul, Pak. Ini saya kayaknya kemarin udah download. Gimana ya? Saya kirim ya, Pak. Saya Yang kemarin kan Pak? iya, coba saya WA ke Bapak nih. Udah ada Pak kemarin. Cuman, oh di laptop saya ini satu lagi. Seperti ini ya. Iya, oh iya betul. Kan kalau itu kan ininya. Berarti yang Bapak maksud aerob anaerobnya yang tangki yang mana Pak? Yang 3,5 ini? Kalau itu pemisah lemaknya itu, Pak. Oh sorry. Oh masuknya dari sini ya? Oh, oke. Ya, itu kan ilustrasi pemisah lemak berbentuk tangki. Iya. Ya, tapi gitu. Oh, atau pemisah lemaknya pakai FRP juga ya enaknya ya, daripada beton ya. Ya, itu pun bisa. Bisa nanti kapasitas kita sesuaikan dan sistem yang udah Mm-mm. ada juga. Itu saya coba kirim bentuk tangkinya seperti itu kalau di atas. Bapak Ini WA ya. Oh ya, ini seperti ini. Kalau ini kan pemisah grease trap itu pemisah pemisah minyaknya, Pak. Oilnya ya, kan heeh. BPN. Lalu masuk ke bak sampit konkrit ini sebelum ditransfer. Ini si bak ekulisasi ini, Pak. Bak ekulisasi di Mm-mm. mana berfungsi untuk mengatur flow-nya masuk ke IPAL, lalu memastikan di sana memang tidak ada minyak lemaknya, ya kan? Yang di tengah ini Pak. Betul. Itu sampai Hmm. transfer, Pak. Jadi kalau Hmm. tangkinya ditanam ataupun di atas, kita membutuhkan tangki ini. Kalau sistem saya ya, supaya aliran ke IPAL-nya ini diatur oleh pompa, tidak secara gravitasi. Oh, Itu untuk mempermudahkan supaya tangkinya ini tidak eh, apa mengikuti gravitasi, elevasi gravitasi yang kadang menjadi dalam kan, gitu. iya. Tapi kalau ada bak sampit atau bak ekualisasi ini, maka si IPAL ini kita bisa atur elevasinya karena dia menggunakan pompa transfer gitu. Iya. Soalnya kan It- elevasi kita itu ada di minus 1,5-an ya Pak Brian ya Betul. dari Secara tanah itu. itu Mm-mm. Si pipa buangannya itu. pipa buangannya. Tapi kalau Eh, untuk foto tangkinya bisa lihat saya tadi ada WA Pak. oke. Oke. Oh Ya, ini yang posisi di atas ya. posisi di atas seperti ini. Iya. Nah, tapi kalau posisi di atas harus diatapkan Pak, dikasih atap supaya Oh, supaya ya, tidak. untuk kelistrikan ini nggak kena hujan. Lalu si tangkinya juga tidak terlalu panas ya untuk merubah suhu air limbah di dalam tangkinya. Berarti Hmm, ada bangunan sendiri Pak ya. Harus ada bangunan sendiri dia, harus ada atap. Hmm. oke. Ukuran
tadi yang Bapak kasih itu 8,5 kali 3 kali 2,5 ini adalah ukuran tangkinya ya Pak ya? Betul, betul. Oh, oke, oke, oke. Berarti kan kalau ini kalau ditanam kan berarti agak ditambahin gitu. Pak Us nih, diskusi aja nih. Dari sisi pekerjaan, akan lebih mudah di atas apa di bawah? Kalau di atas, kalau Saya dari sisi bangunan, saya kerepotan harus bikin bangunan dulu lagi nih. Soalnya Cuman atap aja Pak? di di lingkup juga ini ya. Nggak ada ya? Cuman kalau di bawah ini apakah harus lebih dalam lagi? Karena kan elevasi eh, masuknya itu kan di semeter setengah dari permukaan. Iya, makanya dibutuhkan tadi Pak, bak sampit tadi Pak, supaya kita pakai pompa. Oh gitu. Jadi Berarti ini tidak tetap menggunakan. bisa di ini ya. Kalau misalkan ini dalamnya 2,5 meter, berarti bisa tetap 2,5 meter ya, termasuk dudukannya itu ya. Iya, betul. Sekitar 3 meteran mungkin ya kalau Ya, Ya, dari asumsi tanah 3 nanti. meter. Pak Husni, Ya, kalau yang ruang B3 yang kemarin didesain itu kalau diperpanjang cover apa atapnya masih bisa nggak ya? Untuk kalau misalnya di atas permukaan gitu. Nah, ini juga bisa nih Pak, model begini doang Pak. Ini oh yang kecil kerangkeng ya. seperti itu ya. Iya, bukan atap yang, bukan bangunan yang Wah, rigid gitu sekali kayak sih, tadi enggak. ya. Heeh. Bukan, bukan Pak. ya Ya ini begini cuma aja udah. hanya melindungi air hujan aja sama si tangki dari suhu panas Iya, sinar tidak kena, matahari. nggak langsung kena Tapi UV Oh ukurannya iya langsung. kecil iya. lah Pak, ini. Ya, maksudnya bisa di, apa, maksudnya referensi aja Pak Joko. Jadi bangunan penutup tangkinya udah aja begini gitu. Rangka baja aja, terus dikasih apa itu, BRC ya. Iya, BRT melindungi supaya nggak ada orang iseng aja mau operasi. Ya, Gitu. untuk ini aja, pengaman aja. Pengaman, pengaman. Nggak harus struktural Pak Joko ya. Ya, Ya, kayak bisa aja kayak gini. Tinggal Mungkin nanti menyesuaikan disamain dengan kayak ukuran bangunan, tangki. disamain bangunan sebelahnya aja Pak. Itu kan dinding 1 meter terus dikasih kawat ram itu kan. Nempel ke bangunan yang apa? Yang Oli itu ya, ya. iya. Cuman nanti gini aja, coba kita plotting dulu karena kan dari sistemnya ngurut nih dari pemisah oli terus ke yang filtrasi baru masuk ke IPAL ini. Nanti saya coba plotting dulu model Hmm. ininya, baru nanti kita pikirkan mau gimana atapnya. kalau dari sisi Pak Yokabus enakan mana nih ininya? Di luar apa di dalam? Lebih enak Nah, di luar mungkin ya ininya untuk maintenance. iya, iya, betul Pak. Maintenance-nya. Oke, 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 oke. Berarti dari filtrasi itu turun dulu ke bak bawah, baru dipompain masuk ke IPA, IPAL. betul Pak. Model kayak sampit begitu aja ya Pak ya. Mungkin ukuran 1 kub aja Pak ya. 1 kali 1 ya. Tinggal yang bak penampungannya itu ukurannya berapa gitu ya. Mm-mm. Betul, betul. Oke, oke, oke. Udah mulai ada bayangan. Coba lihat ke layout ada ininya nggak, Pak Brian? Layout tadi Yang cat ya. yang Ken. Ini. Nah ini Pak kira-kira jadi yang mungkin Pak Yakobus udah tahu mungkin ya dari Pak Brian atau gimana? Ini saya belum share memang ke Pak Belum share ya. Yakobus. Jadi Ah, ini Pak rencana kami itu lokasi lokasi IPAL-nya itu di sini. mm-mm. Jadi ini Ya, nanti semua tertutup atap ya yang ini tuh tertutup atap yang. Jadi nanti eh, limbah-limbahnya itu yang ada sumbernya ada yang dari sini, ya, ada yang dari ya, sini berarti
Yang dari, iya betul. Ini ada grace strapnya dulu berarti ya. Nanti Ada yang atau pakai pompa sampit. lagi. Sampit aja Pak, sampit aja. Di sini ada dua atau gimana layoutnya menurut Pak Brian? Satu aja Pak di samping ruang oli itu. Yang Sampit. yang sumbernya dari sini gimana? Sumber dari mana? Yang dari Yang dari saluran depo depo. Itu manfaatin saluran existing itu nanti dimodifikasi, didalemin. didalemin. Heeh. Mm. Perlu bak penampungan dulu nggak? Buat nanti kan dipompa ke ipalnya ini, ke saringan-saringan ke tangki Eh, yang tadi itu. Ini kan maksudnya nanti tangkinya kan di sini ya. Oh tangki, bisa ya. oh, bukan, beda Pak. Tangkinya bukan di situ. Itu yang bak pemisah oli dan air yang Yang ini. tergambar sekarang itu. Heeh. Jadi Oh, berarti di sini berarti sekitar di sini tangkinya ya. betul Yang tadi kira-kira ukuran 3 meter kali 8 meter 8 setengah setengah. itu ya. Ya, kurang lebih di situ. Bisa memanjang seperti itu, bisa di rotate gitu kan, Bisa gini gitu sama, ya. sama kayak Pak areanya ruang oli itu. Ya, Makanya kalau nanti saya coba plotting dulu aja Pak. Saya coba plotting dulu, nanti biar kebayang gitu loh, seperti apanya. Pak Yakobus, untuk yang ukuran bak yang pemisah oli bisa saya dapat dari Pak Yakob Iya iya. untuk kapasitas Tadi itu ya. dari kapasitas ya. Heeh. Paling nanti dinaikin ya mungkin 1,5 kalinya kali ya Pak ya. Iya coba deh kapasitasnya. Heeh. kapasitas. Kita kan Jadi kapasitasnya dibilang kan 30 eh, kubik. 30 kubik, Mm-mm. 30 kubik ya kan? Iya, ya asumsinya kan nanti kalau kemasukan air Fabrian hujan di 30 saluran. kubik itu informasi dari Pak Aam atau dari siapa? Iya, jadi pencucian loko itu satu loko habisnya kurang lebih apa kemarin ya 500. Sebentar, sebentar saya coba buka dulu. 500 liter. Iya, kurang lebih sih segitu. Sebentar, saya coba buka dulu. Pak Dodi. 500 liter per loko. Dalam sehari itu 50 sampai 60 loko, Pak. Dalam sehari. Dalam sehari 50 sampai 60 loko ya. Iya. Nah, yang di depo ini kan pencucian hanya dari depo lama. Tapi kan yang Makanya yang dihitung bukan 60 lokonya kan harus nampung 60 loko. Ada maksudnya ada koefisiennya ya. ya maksudnya gini, ini kan infonya 50 sampai 60 loko per hari. Hmm. Satu loko itu 500 liter per loko. Berarti kan kalau saya kalikan sekitar 30.000 liter per hari. Nah, sekitar 30 kubik itu dalam waktu sehari. Kenapa saya 30.000? Karena kan pencucian hanya dari depo lama. Hmm. Pencucian yang di depo baru kan nggak ada. Diasumsikan Baru kan kan cuma diasumsikan ada tidak ada ada. ada tempat cuci sendiri. Iya, tidak ada pencucian dan kemarin dari Pak Am cuman bilang ya paling orang ngepel-ngepel. Ya orang ngepel seberapa banyak sih? Ataupun kalaupun ini kan di sini juga ada maintenance ya, mungkin ada tumpahan oli juga sama solar. Nah itu kan Ya, betul. paling cuman disiram-siram gitu aja kan tidak sebanyak kayak orang nyuci loko gitu loh asumsi saya. Jadi asumsinya 30 kubik per hari, ya paling nanti kapasitasnya saya kalikan 1,5 kalinya untuk safety, safety termasuk juga dari air hujan gitu Pak. Hmm. Karena ini kan secara ini air bukan mengendap. Kalau yang lama kan diendapkan dulu tuh, bukan diendapkan sih, ada tampungan sementara. Kalau ini kan langsung diproses, jadi air sih sebenarnya mengalir gitu.
Airnya terus mengalir kan, nggak Iya, nggak nggak 30 meter kubiknya langsung kan, nggak ya ditampung. iya. Jadi 30 kubik itu kan secara kapasitas, tapi kan sebenarnya dari sisi pencucian kan, ya misal dalam waktu, misal nih masuk jam 8 pagi ada 5 loko. Nah, 5 loko kan berarti kali 500. Berarti kan cuma 2.500 liter tuh. Ya, ya, Di ya. situ kan mengalir. Dan dari sisi pencucian juga kan, asumsi saya juga nggak setiap jam nyuci kan itu. Pencucian kan setelah dilakukan maintenance, selesai, baru mereka cuci. Sebenarnya juga agak kegedean ya, segitu ya. Ya, kalau 60 apa namanya? Loko 60 loko juga per hari. kayaknya dalam per hari berarti 1 jam berapa loko? Nah, itu dia, saya juga agak Kan dia kerjanya sanksi. 12 jam, apa 8 jam ya? Saya nggak tahu tuh 8 jam atau 24 jam mereka Enggak kerja. 24 jam itu kan. Kalau nggak salah. Oh, nah coba nanti saya coba pastiin lagi deh. Berarti kan kapasitas bisa kecil lagi. Iya. Coba nanti saya Makanya pastikan ya. IPA IPA yang existing itu kan kecil ya. Iya, asumsinya kecil. Pak Yakubus, mungkin saya coba pastikan lagi ya Pak ya, mulai untuk urusan jam kerjanya juga tuh. Saya kok Iya, agak iya kegedean Pak. juga tuh 30 kubik tuh. Hmm. Iya Pak. Ya penting sih konsennya sih ini sih coba ditanyakan efektivitas dari ini bak pemisahnya Pak. Iya, Karena kalau iya. memangnya yang seperti ini anorganik yang pemisah banyak minyak ini atau oil, saya Mm-mm. lebih condongnya memang kapasitas si pemisah ini sebanding dengan air masuk Pak. Betul, betul. Jadi berbesar di sini Pak dibandingin dibesarkan di IPAL. IPAL Oh iya, gitu Pak. karena kan prosesnya masih panjang kan, maksudnya untuk masuk ke IPAL kan masih ada waktu tuh. Iya, betul Pak. Iya, iya. Ditambah kan ada bak penampungan setelah dari filtrasi kan masih ada bak penampungan tuh. Baru pada Iya, level tertentu baru betul. dipompakan. Iya, iya. Jadi Oke, oke. konsentrasi si dari pembuatan si pemisah oil ini eh, harus besar Pak. Kalau Iya. kecil begitu jadi Mm-mm. cepat numpang lewat ya. Udah gitu kan maintenance dari orang yang maintenance mengambil oilnya kapan waktunya gitu kan. Itu juga kan Iya, bukan itu Pak. iya, 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 iya. Oke, Itu dari aja saya sementara dari Pak cukup. Yakobus yang diminta kapasitasnya apa aja. Berarti ya dicatat aja Pak Brian. Berarti nanti kita Hmm, tanyakan ke KAI. KAI gitu ya. Ya, ya itu tadi kapasitas per harinya jadinya berapa untuk memastikan. Nanti dari ukuran si bak pemisah oli kan nanti dari Pak Yakubus bisa kalkulasikan dulu. Setelah dapat kalkulasi ukuran bak penampung apa bak pemisah oli bisa dapat, terus juga nanti ukuran si IPAL juga dapat. ipalnya sendiri Ya. juga bisa Ya. dapat. Kalau untuk filtrasi mungkin sama kali ya Pak ya, 1 kubikan ya, seperti Ya, existing ya. ya, nanti kita bisa hitungkan aktivitas dari ini. Itu kan 4 tangki, Pak. Betul. 4 tangki. Nah, Nanti kita hitung 4 tangki, berarti 4.000 itu bisa per jamnya berapa memfilternya, gitu. iya, itu itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkurang atau nambah ya Pak ya, bisa 4 tangki, 3 tangki atau 5 tangki. Nanti tergantung dari perhitungan dari Pak Yakubus saja dan tim. Iya, betul, Pak. Betul. Mm-mm. Sekarang Karena diinformasikan ini dulu, debit air limbahnya kira-kira berapa estimasinya, gitu, Pak. ya, baik Pak. Oke, oke. Kalau untuk yang masalah lahan mah tersedia, Pak ya. Nanti kita Ya, cukup Pak. lahan. Nanti saya coba plotting dulu. Nanti kalau sudah, pertama kan saya dapetin dulu kapasitas efektifnya berapa. Nanti saya info ke Pak Yakubus. Pak Yakubus bisa kasih dimensi. Dimensi itu nanti baru saya plotting Pak. Oke, baik, Pak. Kurang lebih seperti itu. Iya, Nanti iya. untuk penawarannya nanti akan kita bicarakan lagi ya Pak ya. Bakal Baik, mana baik. aja sih yang bahkan akan disuplai oleh Bapak gitu dalam penawaran Iya. seperti itu. Itu nanti berikut dengan sertifikasi nggak Pak ya?
sertifikasi apa itu, eh Pak? apa namanya, hasil hasil mutu. Oh, itu kok kan kita masuk pengujian di lab ya, lab terdekat gitu. Ya, iya. Ada sertifikasi misalnya ke dari orang LH itu terkait harus pengurusan pertek segala macam, Pak. Biasanya user yang ngurus ke LH terdekat. Oh, tapi kalau untuk mendapatkan hasil aja dalam bentuk hasil lab bisa ya, Pak ya? Bisa, kita kan pengambilan sampel lalu ya kita bawakan ke lab, Betul, 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 lab betul. daerah sana gitu, Pak. Ya, oke. Itu berarti untuk hasil lab. Itu berarti udah masuk dalam penawaran ya, Pak ya? Iya, boleh, boleh, Pak. Masukin aja, itu masuk. Terus nanti, ya itulah nanti untuk pembagian scope-scope-nya nanti kita bicarakan lagi, Pak. Baik, Berarti Pak, gitu, Pak. itu. Penawaran boleh dimasukkan juga termasuk bangunannya, Pak. Kalau misalnya nanti di atas, Oh, saya belum belum bisa tuh, Pak, kalau untuk sipil. oh belum bisa ya. Iya, paling nanti kita gambar teknis sipilnya aja kita bisa kasih referensinya. Oh, Oh, siap-siap. oh, ya, 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 ya. Berarti secara secara gambaran dari pihak Pak Yakubus bisa kasih ya, Pak ya. Iya, Tapi bisa. untuk pengerjaan tidak ya. Iya. Oke, oke, oke. Oke, apa ada lagi Pak Usni, Pak Joko? Kalau saya cukup paling juga ini informasinya eh, di sini luasannya kita yang kita punya sekitar 20 meter kali 6 10. meteran ya, Pak Brian. Hmm. Oh, nggak nyampe 10 ya. Oke, oke, nggak Ini apa-apa. kan ini sekitar di sini 20 meter ya. Oke, panjangnya Dari ya. sini ke sini Betul. Oke, 20 meter, dari ke sini 6 meter, Pak. oke, oke. Bisa, bisa. Nanti bisa di-plotting aja. Ada ruangannya segitu, Pak. Gitu. Mm-mm. 20 kali 6 ya. Mudah-mudahan cukup ya. Mestinya sih cukup sih Pak. Ya moga-moga ini makanya sih harus tanya lagi nih, benar nggak nih 30 kubik per harinya nih? Kalau memang jam kerja dia cuma 8 jam kan akan berkurang lagi gitu loh, jauh gitu loh. Karena asumsinya kan dari informasi dari KAI kan 50 sampai 60 loko per hari. Cukup banyak gitu loh. Hmm. Tapi Eh, tapi saya takutnya salah persepsi. Pencucian kan cuma di Manli ya Pak ya, Pak Usni. Pencucian di monthly check, iya, Cuman di Manli kan? Manli aja iya, satu jalur cuman muat dua ya. iya. Kalau Berarti informasinya kan 4. untuk itu tuh kalau di KAK itu dulu tuh kan menampung 80 loko per tahun itu untuk monthly Oh, checknya itu per tahun. per Berarti tahun kecil dong berarti per harinya. yang monthly check itu. Iya, berarti kan kecil sekali berarti per harinya. Iya, makanya kan kalau monthly check itu kan dia butuh beberapa hari kan untuk ininya satu Iya, lokonya itu kan. iya. Paling cepat sehari. Iya, paling cepat sehari gitu. Itu mungkin informasinya per tahun, Pak, bukan per hari 60. Nah, itu dia. Saya kadang Kalau di komunik. KAK saya baca itu 80 loko per tahun. 80 loko. Hmm. Nah, aslinya Hmm. itu 102 kalau informasi dari Pak KUPT waktu saya pertama Hmm. kali itu. Hmm. 102-an. Per 102 tahun. per tahun untuk Hmm. monthly check. Kalau daily check kan dia berjalan terus ya, dia cuma ngisi BBM aja. BBM. Iya, Iya, tidak ada pencucian juga dia. tidak ada. Ya pencucian kalau pas lagi area monthly kosong kali nyuci kali dia. Ya, atau mungkin sekarang asumsinya yang yang daily check itu setelah diisi BBM mungkin dia di dilarikan ke tempat cuci mungkin. Jadi dia Ya, khusus ke tempat cuci, ke yang area tempat ujung. cuci sendiri Ya, gitu. ya, ya, ya. Coba nanti saya diskusi lagi deh sama Pak Aam deh. Kalau sama Pak Dodi takut miss saya. Iya.
Mm. Iya Pak, Oke, diskusikan lagi ya. Pak Yakubus, masih ada yang ini Ya, kira-kira? tinggal nunggu aja Bapak. Oke, Kalau Bapak siap-siap. sudah jelas sistemnya nanti. Ya, baik Pak. Segera saya proses, saya informasikan ke Pak Yakubus secepatnya. Oke, Baik Pak. sementara itu yang bisa saya informasikan. Terima kasih banyak Pak Yakubus. Ya, Eh, terima kasih eh, Pak Yakobus. oke, kita tutup Pak Yakubus, Pak Usni. Ya, silakan karena mau Jumatan juga kami mohon maaf. Iya betul. Jadi tidak Astaga, tidak setengah bisa 12 lama-lama ternyata. nih Pak Yakobus. Terima kasih atas Terima kasih Pak Husni. kehadirannya. Iya. Mm-mm. Boleh, boleh. Oke, makasih. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Yakobus. Terima kasih. Hmm.